Bab 4. Jalan hidup seorang jenius. Rangga Wiratama bangun pagi itu dengan pikiran penuh ide. Di meja samping tempat tidurnya, terdapat buku catatan yang penuh dengan coretan teori, diagram, dan ide-ide liar tentang teknologi, sejarah, dan bahkan kemungkinan menjembatani keduanya. Setiap malam sebelum tidur, Rangga mencurahkan pemikirannya ke dalam buku itu. Baginya, menulis adalah caranya memahami dunia yang seringkali terasa terlalu lambat untuk mengejar pikirannya yang melesat jauh ke depan. Seperti biasa, rutinitas pagi Rangga dimulai dengan segelas teh hijau dan membaca berita terkini tentang teknologi. Ia selalu haus akan informasi terbaru, terutama yang berkaitan dengan inovasi. Bagi Rangga, teknologi bukan hanya alat, melainkan bahasa yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan memecahkan masalah di berbagai bidang. Keluarga yang mencetak seorang jenius. Lahir dari keluarga kaya raya, Rangga tidak pernah kekurangan sumber daya untuk mengembangkan bakatnya. Ayahnya, Wirawan Putra, adalah seorang pebisnis sukses yang membangun kerajaan bisnis di berbagai sektor. Wirawan percaya bahwa kekayaan harus diwariskan dengan tanggung jawab, dan ia melihat Rangga sebagai penerus alami dari dinasti keluarganya. Namun, harapan besar yang ditanamkan ayahnya seringkali menjadi tekanan bagi Rangga. Ia merasa bahwa segala pencapaiannya selalu diukur dengan standar yang tinggi. Tidak cukup hanya menjadi jenius, ia juga harus membuktikan bahwa kejeniusannya membawa manfaat bagi keluarga dan dunia. Di sisi lain, ibunya, Larasati, adalah sosok yang lebih lembut. Ia selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam hidup Rangga, memberikan kasih sayang yang tulus di tengah kerasnya dunia yang sering dihadapi putranya. Larasati memahami bahwa meskipun Rangga adalah seorang jenius, ia tetaplah seorang pemuda yang membutuhkan dukungan emosional. Perjalanan akademik yang gemilang. Rangga menunjukkan kejeniusan sejak kecil. Pada usia 5 tahun, ia mampu memahami konsep-konsep matematika yang biasanya diajarkan pada tingkat sekolah menengah. Ketika usianya menginjak 8 tahun, ia memenangkan kompetisi robotika tingkat nasional, mengalahkan peserta yang jauh lebih tua darinya. Di usia 15 tahun, Rangga diterima di universitas terbaik di Indonesia. Namun, ia merasa bahwa pendidikan formal seringkali membosankan baginya. Kuliah di kelas adalah rutinitas yang monoton, dan ia lebih menikmati belajar secara mandiri. Laboratorium pribadinya menjadi tempat di mana ia benar-benar merasa bebas untuk bereksperimen dan mengembangkan ide-idenya. Salah satu bidang yang paling menarik minatnya adalah sejarah, khususnya sejarah Nusantara. Ia merasa bahwa Indonesia memiliki warisan yang luar biasa, tetapi seringkali terabaikan. Majapahit, sebagai kerajaan terbesar di Nusantara, menjadi fokus utama dari penelitiannya. Majapahit itu bukan hanya sejarah, kata Rangga kepada teman-temannya suatu hari itu, adalah bukti bahwa kita, sebagai bangsa, pernah memiliki potensi besar. Kita hanya perlu belajar dari masa lalu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kisah di balik obsesi pada Majapahit. Ketertarikan Rangga pada Majapahit tidak hanya karena kebesarannya, tetapi juga karena misteri yang menyelimutinya. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana kerajaan itu mampu mengatur wilayah yang begitu luas tanpa teknologi modern. Bagaimana mereka membangun armada laut yang tangguh. Bagaimana mereka menciptakan sistem pemerintahan yang efektif. Ketika ia menemukan sebuah manuskrip kuno di perpustakaan keluarganya, Rangga merasa seperti menemukan potongan puzzle yang hilang. Manuskrip itu tidak hanya menggambarkan strategi militer Majapahit, tetapi juga menyebutkan legenda tentang gerbang waktu, sebuah portal yang konon memungkinkan seseorang untuk melintasi waktu. Awalnya, Rangga menganggap legenda itu sebagai mitos. Namun, semakin ia mempelajari manuskrip tersebut, semakin ia merasa bahwa mungkin ada kebenaran di balik cerita itu. Teori-teorinya mulai berkembang, dan ia mulai menggabungkan pengetahuan sejarahnya dengan teknologi modern untuk mencoba memecahkan misteri tersebut. Kejeniusan yang membawa kesepian. Meskipun Rangga memiliki segalanya, kekayaan, kecerdasan, dan akses ke berbagai sumber daya, ia sering merasa kesepian. Teman-temannya mengaguminya, tetapi mereka seringkali tidak memahami pikirannya yang terlalu rumit. Bahkan di keluarganya, hanya sedikit yang benar-benar mengerti apa yang dirasakannya. Kenapa kamu selalu memikirkan hal-hal yang begitu besar? Tanya seorang teman suatu hari. Rangga hanya tersenyum, karena kalau aku tidak memikirkannya, siapa lagi yang akan melakukannya? Namun, di balik senyum itu,
Rangga menyimpan keresahan. Ia merasa bahwa hidupnya terlalu terencana, terlalu teratur. Ia ingin sesuatu yang lebih, sebuah tantangan yang benar-benar menguji dirinya, sebuah petualangan yang bisa memberikan makna pada hidupnya. Awal perjalanan yang tak terduga. Bab ini menggambarkan Rangga sebagai seorang jenius muda dengan segala kelebihan dan tantangannya. Ia adalah pemuda yang hidup di persimpangan antara harapan keluarga, pencarian pribadi, dan hasrat untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Namun, Rangga tidak tahu bahwa pencariannya akan segera membawanya ke jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sebuah jalan yang akan membawanya melintasi waktu, menuju era di mana Majapahit berdiri megah. Di sana, ia akan menemukan lebih dari sekadar jawaban atas pertanyaannya, ia akan menemukan dirinya sendiri.